Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Iya. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan yang terpenting adalah tetap semangat belajar. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru minta tolong Mas Sofan terlebih dahulu memimpin doa. Dekat doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Absen dulu nggih. Sofan, Cantika, Aul, Arka, Talisa, Inka. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Ya. Nah, anak-anak, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita kepada negara Republik Indonesia, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Bu Esti minta tolong Mbak Cantika maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, Bu Guru mau bertanya, apakah kalian masih ingat pelajaran yang lalu? Masih ingat. Tentang apa? Rambu-rambu lintas. Iya, rambu-rambu lalu lintas ada apa saja? Rambu-rambu lintas. Ya, terus belok kanan, kemudian belok. Ya, bagus. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran yang inti, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, 1. Setelah melihat slide PPT yang disajikan, siswa mampu menemukan lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar dalam slide PPT, siswa mampu membuat cerita berdasarkan gambar secara urut. 3. Melalui pengamatan dalam slide PPT, siswa mampu menghitung data terkait serta titik yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. 4. Setelah menganalisis data, siswa mampu menyimpulkan data terkait peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. 5. Melalui diskusi dan tanya jawab, siswa mampu menganalisis tabel sikap mengenai perbedaan dengan benar. 6. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa mampu menyimpulkan manfaat kerjasama yang ada di Indonesia dengan tepat. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, Bu Guru memiliki sebuah video. Silakan anak-anak mengamati dan mencermati apa saja isi yang ada di dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan Bu Guru. Hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu digunakan untuk mempermudah pengendara dan membantu mencegah terjadinya kecelakaan. Ada beberapa macam rambu-rambu lalu lintas. Yuk kita lihat macamnya. Rambu dengan warna merah adalah lampu lalu lintas. Selanjutnya, rambu dengan bentuk bundar warna biru adalah rambu perintah. Lalu, rambu dengan warna kuning adalah rambu peringatan. Sedangkan rambu dengan warna hijau atau biru adalah rambu yang dulu ya pembelajaran pada hari ini. Tugasnya anak-anak coba nanti perhatikan rambu-rambu lalu lintas ketika kalian sedang berada di jalan raya. Kemudian diskusikanlah dengan ayah, bunda, saudara, dan temanmu yang ada di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa isi yang ada di dalamnya? Betul? Rambu-rambu Rambu-rambu lalu lintas. Di dalamnya ada apa saja? Lampu lalu. Iya. Kemudian ada apa lagi? Tanda stop. Apa lagi? Dilarang parkir dan sebagainya. Di situ tadi banyak contohnya, nggih. Ada yang bulat berwarna merah, itu artinya sebuah larangan. Kemudian ada yang berwarna biru, itu untuk apa? Perintah. Kemudian yang warna kuning, untuk apa, anak? Peringatan. Bagus. Kemudian yang warna hijau biru sebagai petunjuk. Nah, anak-anak, itu tadi rambu-rambu lalu lintas berfungsi untuk apa? Mencegah terjadinya kecelakaan. Bagus. Nah, kita lanjutkan. Bu Guru memiliki sebuah gambar. Anak-anak, di sini disajikan ada gambar di mana terdapat 6 gambar secara seri dan berurutan. Pada gambar di atas terdapat rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Tapi sebelum kalian membuat cerita terlebih dahulu, anak-anak harus memperhatikan. Dalam membuat cerita harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik
gambar tersebut. Ya. Namun ada kaidah yang perlu diperhatikan tadi, ya, menggunakan kalimat efektif. Sekarang Bu Guru memberi waktu 5 menit untuk membuat sebuah cerita berdasarkan gambar seri. Namun sebelum kalian mengerjakan itu, kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 Mas Sofan, Mbak Cantika, dan Mbak Kalisa. Kemudian kelompok yang kedua Mbak Aul, Mas Arka, dan Mbak Inka. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya, bisa bergabung. Sudah selesai? Sudah. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kelompok 1 mempresentasikan diwakili oleh Mbak Aul. Silakan maju ke depan. Menulis cerita. Suatu pagi ada nenek turun dari bus kota dan akan pergi ke perumahan Lestari. Setelah turun dari bus, nenek tersebut ingin menyeberang jalan. Kebetulan Sofan Iba melihat nenek tersebut. Kemudian Sofan membantu nenek untuk menyeberang jalan. Sofan juga membantu nenek untuk menunjukkan jalan sampai menuju perumahan Lestari. Sofan mengantar nenek tersebut sampai tempat tujuan. Sofan merasa lega dan senang karena sudah menolong nenek tersebut. Iya, ada masukan dari kelompok lain? Ya, sudah bagus, Be. Nah, itu tadi anak-anak cerita dari gambar seri yang sudah ditampilkan. Dari gambar seri ini, apa saja rambu lalu lintas yang nampak? Ada gambar masjid, kemudian ada gambar jalan menyeberang jalan, kemudian ada gambar apa lagi? Perumahan Lestari. Ada tulisan perumahan Lestari, kemudian ada apa yang digunakan untuk menyeberangkan? Bagus. Kemudian yang kedua, apa saja yang harus diperhatikan ketika kalian akan menyeberang jalan? Melihat lampu lalu lintas. Melihat lampu lalu lintas. Yang kedua, Menengok kanan dan kiri saat menyeberang. bagus. Itu tadi membuat cerita berdasarkan gambar. Oke. Berikutnya, Anak-anak, setelah Ejo menolong nenek tersebut, nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu empek-empek. Empek berasal dari kampung halaman nenek. Masih ada banyak makanan tradisional lainnya. Contohnya onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lampu. Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai. Kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Onde-onde disukai oleh 40 orang. Klepon disukai oleh 25 orang. Dodol disukai oleh 5 orang. Serabi disukai oleh 35 orang. Dan kue lapis disukai oleh 50 orang. Dari diagram gambar ini, silahkan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di LKPD yang sudah ibu buat. nah anak-anak, dari diagram gambar ini, silakan anak-anak mengerjakan pertanyaan-pertanyaan, ya, yang ada sesuai dengan diagram gambar. Ya. Silakan berdiskusi kembali. Ya, sudah cukup waktunya? Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan sambil duduk dibaca LKPD yang kedua. Ya. Dan yang pertama dari kelompoknya Cantika. Ya. Siapa yang mewakili? Mas Sofan, silakan dibaca. Berapa banyak anak yang menyukai kue serabi? 35 orang. Ya, lanjut. Berapa banyak anak yang menyukai kue klepon? 25 orang. Apa nama kue yang paling banyak disukai? Kue lapis. Ya. Apa nama kue yang paling sedikit disukai? Kue dodol. Ya. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? 10 orang. Ya, betul. Dari kelompok yang lain, apakah jawaban Sofan sudah betul? Sudah betul? Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, pinter-pinter semuanya. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan. Nah, anak-anak, itu tadi perbedaan kesukaan makanan antara yang satu dengan yang lainnya tentunya ada yang berbeda, kemudian ada yang nah, dengan perbedaan tersebut tentunya kita tidak boleh bersikap bagaimana? Tidak boleh memaksa. Contoh, Aul menyukai makanan soto, sedangkan Sofan menyukai makanan sate. Maka Aul tidak boleh memaksakan untuk Sofan suka pada soto, dan Sofan tidak boleh memaksakan Aul untuk menyukai makanan sate.
toleransi. Ya. Nah, di situ anak-anak nanti Bu Guru tampilkan kembali ya. Anak-anak, ada banyak keberagaman atau perbedaan, namun kita harus tetap menjaga kerukunan dengan cara menghormati, menghargai semua perbedaan agar hidup kita menjadi aman, nyaman, dan damai. Contoh sikap menghargai perbedaan: 1. Menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. 2. Bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan suku. 3. Menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Nah, itu tadi beberapa contoh cara menghargai perbedaan. Sesuai dengan semboyan negara kita apa anak-anak? Bineka Tunggal Ika. Artinya, Beda-beda tetapi tetap satu juga. selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan soal yang berada di LKPD ketiga yang sudah dibagikan Bu Guru. Oke? Dibuka LKPD yang ketiga. Silakan dikerjakan. Diberi centang mana sikap yang menghargai perbedaan dan dikosongi. Selesai? Ya. Coba bersama-sama menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Diberi tanda centang atau tidak? Centang artinya menghargai perbedaan. Belajar dengan tekun? Tidak. 3. Bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Centang karena itu cara menghargai perbedaan. Selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah, termasuk apa tidak? Tidak. Yang kelima, menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Termasuk menghargai perbedaan apa tidak? Termasuk, berarti harus dicentang. Bagus. Nah, yang terakhir anak-anak, semua perbedaan itu harus kita manfaatkan, ya toh? Dimanfaatkan untuk apa saja, Bu? Nah, di sini anak-anak silakan mengerjakan yang terakhir, LKPD terakhir ini ya. Manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Sudah selesai? Sudah. Ya. Apa manfaat keberagaman di Indonesia? Contohnya, Aul, silakan. Memupuk sikap toleransi. Memupuk sikap toleransi. Kemudian, Memupukkan sikap nasionalisme. ya, sikap nasionalisme atau cinta tanah. Yang ketiga, Menjadi alat pemersatu bangsa. iya, bagus. Pembelajaran hari ini Bu Guru rasa sudah cukup. Namun, untuk mengukur kemampuan dan pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran hari ini, maka Bu Guru akan memberikan kalian soal evaluasi. Silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi, kemudian nanti dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah selesai. Biar Bu Guru ambil. Ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Namun, Bu Guru mau tanya, apa saja yang kalian pelajari hari ini? Belajar tentang rambu-rambu lalu Ya, lintas. belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, Belajar membuat cerita dari gambar. belajar membuat cerita dari sebuah gambar. Kemudian, Belajar tentang menghitung data pada diagram gambar. ya, belajar menghitung data berdasarkan diagram gambar. Kemudian apa lagi? Belajar cara menghargai perbedaan. Belajar cara menghargai perbedaan. Bagus. Kemudian, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Sangat senang. Kemudian apa lagi? Pembelajarannya menarik, Bu. Pembelajarannya menarik. Bagus. Kemudian, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Ketika menghitung data pada Ya, ketika membuat cerita. Kemudian Mbak Aul apa? ketika menghitung data pada diagram gambar. Ya. Terus Mas Sofyan ketika apa? Ketika membuat cerita. Tentunya yang kalian sukai berbeda-beda. Nah, hari ini bisa kita simpulkan. Kita hari ini belajar tentang bahasa Indonesia membuat cerita. Yang kedua matematika, yaitu menghitung data berdasarkan diagram. Yang ketiga cara menghargai perbedaan, yaitu muatan pelajaran PKN. Baik anak-anak, Bu Guru informasikan besok kalian belajar tema 8, subtema 4, masuk ke pembelajaran yang pertama. Silakan anak-anak mempelajari terlebih dahulu di rumah bersama orang tua. Pembelajaran hari ini sudah cukup. Untuk menutupnya, kembali lagi ke Mas Sofan untuk memimpin doa. Dekat dosa doa mulai. Anak-anak,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.